Oke, baik, 79 sudah join. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Yang pertama saya sampaikan mohon maaf minggu kemarin kita tidak ada pertemuan by Zoom karena saya ada kegiatan di jurusan kesehatan dan langsung ada kegiatan menguji skripsi. Jadi hari Kamis kemarin berhalangan untuk nge-zoom. Kalau nggak salah kita akan ketemu lagi nih kurang lebih 2 kali, karena 2 minggu lagi Anda akan menghadapi middle test, ujian tengah semester. Jadi mohon dapat dipersiapkan kalau nanti kisi-kisinya apa tentang UTS itu, ya kisinya tentang kita diskusi ini ya. Jadi dan semoga bisa dikerjakan dengan bagus ya, karena target Anda kemarin waktu pertama kita ketemu, target di mata kuliah ini minimal nilainya yang kecetak di KHS akan B atau AB, itu minimal ya. Jadi semoga ini semuanya sudah, hampir semua sudah mulai on videonya. Mas Hasan, Mas Hasan di mana? Kok gelap banget. Oke, baik. Hari ini kita akan diskusi seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya di kelas internasional sudah menyampaikan juga bahwa sekarang kita akan diskusi mengenai bab 1. Anda kemarin minggu kemarin ada beberapa teman Anda menghubungi saya mengenai apa yang di bab 1 yang akan dikerjakan dan nanti outputnya apa. Ya, bab 1 nanti Anda menyampaikan mengenai hasil diskusi Anda dengan kelompok Anda. Setelah itu nanti kita bisa saling berikan masukan bagaimana kejelasannya dari survei Anda. Setelah itu nanti di akhir desain database-nya. Oke, yang pertama golongan A ya, tema pendidikan. Sebentar saya lihat dulu di kelompoknya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 8 April. Tanggal 8 April. Ya benar ya, tanggal 8. Oh ya, tanggal 8 April, golongan A yang NIM-nya belakangnya ada 8. Sebentar aja kan. Ini kelompoknya Muhammad Fahmi, Hoirunisa, sama Hoirul Rosikin. Golongan A tentang tema pendidikan. Sudahkah ada? Fahmi, Hoirunisa, Hoirul Rosikin. Mohon maaf, Pak. Alhamdulillah, Hoirul Muhammad, Hoirunisa. Oke, sudah ada. Saya. Satunya lagi, Fahmi. Mohon maaf, Pak. Kami masih izin telat. Sebentar, Pak, katanya. Masih apa? Apa, Rek? Kenapa? Fahmi? Izin telat sebentar, Pak. Izin telat. Oh, sorry. Nggak dengar suaramu. Izin telat. Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Mbak Nisa atau Mas Irul? Hoirul? Bisa share screen bab 1-nya, silakan. Langsung Screen aja Mbak Nisa. Backgroundmu bagus nih. Ayo. Oke, bab 1 pendahuluan. Yang dibuka sudah banyak banget. Ini kan kita kemarin sudah sempat diajak sharing juga sama Pak Rian waktu pertemuan 2 minggu yang lalu. Terus kita tuangkan ke bentuk tulisan, Pak. Oke. Kita cuma ngerjakan bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan sama manfaat. Oke, benar, nggak apa-apa. Memang ini yang akan kita diskusikan. Coba bab 1 di paragraf pertama. Sebentar saya baca pelan-pelan dulu.
metodologi. Oke, yang pertama saya apresiasi Anda sudah mengikuti format, sudah format karya ilmiah, bagus banget. Di paragraf 1 minim, hampir tidak ada typo, bagus ini. Cuma ada beberapa kalimat bahasa Inggris yang harus dicetak italic ya. Oh iya. Learning itu kan italic ya. Oke, next bisa turun ke bawah. Paragraf kedua, proses pembelajaran. Presensi bagi para siswa khususnya dalam oke, benar, narasinya oke, benar. Paragraf pertama ada tentang itu. Ini benar. Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Jadi kalau menulis bab 1 itu kan isinya kan yang pertama kita nyeritain tentang kondisi secara umum. Ya, tentang mungkin Anda cerita tentang dunia pendidikan atau apa. Terus paragraf yang kedua, second paragraph Anda cerita tentang kegiatan learning. Ya, learning gimana. Nah, terus paragraf selanjutnya ketiga Anda ceritakan tentang adanya permasalahan learning di mana gitu ya, kondisinya, realnya. Nah, setelah itu paragraf keempat Anda ceritakan mengenai dampak dari permasalahan tersebut. Ya, ada masalah, ada dampak. Nah, selanjutnya, paragraf selanjutnya itu Anda ceritakan solusi yang Anda sampaikan. Bisa dengan solusi by system, by metode, atau kalau ini tugas berarti by database. Ya, jadi runut. Jadi kalau bab 1 itu cuma isinya separuh halaman itu sangat kurang. Jadi bab 1 itu minimal 2 halaman ya. Jadi bab 1 itu minimal 2 halaman. Jadi Anda cerita kayak baca koran itu kan enak. Tapi sekarang jarang baca koran ya, kayak baca ya aja apa ya kayak baca buku lah. Jadi kan runut. Jadi ini benar sih paragraf 1, paragraf 2 oke. Nah, paragraf ketiga ini tiba-tiba Anda cerita berdasarkan latar belakang tersebut. Ya, jadi kurang sesuai aja sih. Ya. Oke, sistem tradisional gimana ya, Mas Irul maksudnya? Penggunaan narasi katanya kurang sesuai. Ya, jangan tradisional. Oke, bagus banget. Terus ke bawah Mbak Nisa. Oke, rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dimulai penjelasan penelitian antara lain desain rancangan, describe, aplikasi program pengujian. Ada pengujian oke, nggak apa-apa. Java, desain rancangan. Karena nanti ini outputnya berbasis web. Oke, benar banget. Struktur banget. Oke, next. Tujuan. Tentukan tujuannya. Nggak usah pakai narasi yang hendak ya. Yang hendak itu. Terus rumah masalah di atas. Ya, dapat tentukan tujuan dari penelitian ini yaitu gitu ya. Yang hendaknya bisa di delete aja. Oke, benar. Next, 1.4. Pendidikan itu seperti apa dan juga pendidikan yang ada di SMA 2 Situbondo, Pak. Nanti latar belakangnya dari masalahnya nanti kita buat narasi sendiri, Pak. Benar, boleh. Jadi coba kembali lagi ke bab 1 Mbak Nisa. Di latar belakang. Ya, di sini Anda nggak apa-apa menyantumkan mungkin referensi ya. Referensi itu ya Mas Irul ya. Jadi
referensi apa, misal e-learning itu apa, atau pembelajaran di SMA, nggak apa-apa dimasukin asalkan ada sumbernya, sumber pustakanya. Itukah maksudnya ya? Iya, Seperti Pak. itu. Nggak apa-apa, Rek. Nggak apa-apa dimasukin. Nah, nanti untuk lebih jelas nanti dimasukin di bab 2. Itu di bab 2. Gitu ya, Mas Irul ya? Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Ini oke. Mohon izin masuk, Pak. Mau izin masuk siapa? Saya Fahmi. Fahmi ya. Ya, Mas Fahmi. Mohon maaf izin telat, Pak, barusan. Sudah selesai, Fahmi? Alhamdulillah selesai, Pak, urusannya. Ya, nanti besok kamu diskusi lagi sama teman-teman. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, next. Sekarang golongan B. Perwakilan tiap golongan satu aja ya. Tema kesehatan. Sekarang 8.17 di jam saya ini. Saya cari yang angkanya 7 belakang NIM-nya. Nah, ini ada ini. Luki Dwi Prasanti. Ajeng Tias Wulandari, Ruki sama Dava. Adakah? Kelompok golongan B kesehatan. Ajeng, Luki, Alvin atau Dava. Ada, Pak. Ada, Luki. Oke, satu aja. Mana temannya Luki? Ajeng. Adakah? Gak ada? Oke. Sendirian kamu? Halo? Cek. Duh, Luki hilang. Iya, Pak. Kamu sendirian? Sendirian, Luk? Iya. Iya. Nggak apa-apa? Nggak takut kamu sendirian? Mana temen? Enggak, Pak. Mana temenmu? Si siapa? Si Ajeng sama Alvin. Bentar, Pak, tahu. Bisa di on kameranya, Luki. Halo? Mas, di on cam. Iya, dinyalain, ditun. Itu loh seperti siapa? Anissa itu loh, backgroundnya di salju itu loh, kayak belakangnya. Bener deh, salju apa itu? Ya. Atau banyak ini teman-teman onnya backgroundnya keren-keren semua. Nah, Rifki Febri itu backgroundnya apa belakangnya itu romantis apa itu? Kayak wallpaper ini, Pak. oh, wallpaper ya. Oh iya, sorry, nggak kelihatan. Halo. Diki ya, Kak Isi Sudio tuh, Diki Putra ya, backgroundnya. Sudah mau siap-siap DJ. Ayo Luki, halo. Problem kah? Ya. Ya, halo. So. Oke, next. Skip, cancel si Luki sama teman-teman. Next 8 di jam saya 8.21.
8.21. Ah, itu pas kebetulan persis ada E412000821 pas ini. Angka cantik pas 821 istiqomah. Kelompoknya Dia Safitri, Fikri Maulana, istiqomah. Adakah? Ah, Mas Fikri sudah ada. Ada, Pak. Iya. Temannya lainnya ada? Ya, Pak. Dia, oke. Satunya? Istiqomah? Masih beristiqomah? Istiqomah mana Fikri? Jaringannya muid, Pak. Oh, jaringannya belum. Oke. Tapi sudah di kontak ya? Mau masuk ya? Harus join ya? Udah join, Pak. Oke, silakan. Siapa dulu? Mas Fikri atau Mbak Dia? Izin share screen, Pak. Oke, Mas Fikri siap. Bisa agak di zoom Mas Fikri, digedein. Oke. Tentang kesehatan ya. Apa kemarin mau ngambil apa temanya? Pendataan di klinik, Pak. Dia nggak bisa di on itu kameranya dia? Bisa. Ya, gitu nah. Nah, oke, pendataan di klinik ini tentang pasiennya ya. Oke. Ini Anda ngerjakan puskesmas atau kliniknya? Kliniknya, Pak. Oh, klinik. Oke, paragraf 1 oke, paragraf 2 oke. Next, bisa ke bawah. Pencatatan data pasien klinik. Oke. Ini hanya khusus untuk aplikasi database-nya untuk nyatet data pasien gitu Iya, aja kah? Hanya untuk pencatatan data pasien aja. Iya, Pak. Hanya untuk nyatet data pasien ya. Oke. Oke, terus ke bawah. Masalah yang dialami pihak ini dalam melaksanakan kewajibannya melayani. Gimana nih maksudnya ini? Apa masalah yang dialami pihak klien dalam melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat? Apakah ini ada nanti hubungannya dengan database maksudnya? Enggak, Pak. Itu jawabannya ada di rumusan masalah gitu. Menjelaskan kalau klinik itu tidak bisa pencatatannya masih sederhana atau manual. Rumusan masalah itu apa sih? Definisinya atau pemahamannya? Apa, Mas Fikri? Sama Mbak Dia? Apa? Rumusan masalah apa yuk? Coba di googling. Apa? Rumusan masalah itu kan fokus permasalahan di topik muskripsi ini akan kita kerjakan kan? Ya, jadi membantu seorang penulis atau Anda sebagai penulis, sebagai mahasiswa dan juga sebagai nanti penguji untuk memfokuskan masalah apa yang akan dibahas dan disolusikan di tugas skripsi ini. Jadi, misal tadi
kayak punyanya kelompoknya Nisa tadi. Jadi apa? Masalah pendataan apa? Terus masalah metode yang akan digunakan apa? Masalah perancangannya bagaimana? Kalau ini kan suatu pertanyaan, tapi kan bukan untuk menjawab apa masalahnya. Ya, bagaimana penerapan solusi yang diberikan oleh klinik? Apakah solusi yang ada berjalan efektif? Nah, itu kan bukan suatu fokus untuk rumusan masalah ya. Ya, jadi sampaikan aja kalau Anda tadi mau fokus ke data pasien, ya ceritain bahwa mau untuk pembuatan database atau apa, database pasien. Kalau hanya untuk data pasien, nanti relasinya gimana ini maksudnya ya, Mas Fikri, Mas ya. Kalau hanya untuk nyatat data pasien, Fikri, nomor KTP ini, datang hari ini, gitu aja. Gitu untuk sakit, keluhan sakit ini, gitu aja maksudnya nanti outputnya. Iya. Output dari perancangan database-mu nanti akan menghasilkan informasi apa? Jadi kalau Anda ingin fokus ke data pasien aja, nah nanti dari relasi database itu akan menghasilkan informasi apa? Sampaikan apa? Semisal medical record. Oke, betul. Semisal jadi gini, saya ingin mengetahui Mas Fikri itu sudah pernah masuk di klinik ini tanggal apa, hari apa, gejalanya apa, ya obatnya apa, seperti itu maksudnya kan ya? Iya, Pak. Sakitnya apa, dokternya siapa, ya kan ya? Berarti bukan hanya pencatatan data pasien, kan di situ nanti harus ada butuh data. Kalau klinik berarti kan ada klinik apa? Klinik umum, klinik gigi, poli umum, poli gigi, sama poli apa aja di situ? Umum, Pak. Umum aja. Umum sama, cuma satu poli aja, iya. Iya, soalnya Iya, Pak. kliniknya kecil, Pak. Kecil. Itu klinik apa mantri? Klinik, Pak. Oh, klinik ya. Oke, jadi klinik saat ada poli umum, dokternya siapa, ya. Terus apa? Ada apoteknya kan? Ada apoteknya juga di situ. Ada apoteknya juga. Ada. Ini di mana sih kliniknya? Di Lumajang, Pak. Di mana? Sudah pernah ke sana? Pernah. Tapi nggak terlalu tahu aja gitu, Pak. Loh, terus ya apa? Maksudnya tahu ada klinik umum, ada apoteknya gitu. Tapi belum pernah datang ke sana untuk survei maksudnya. Hah? Pernah, tapi nggak pernah rawat inap di sana. Oh iya, jangan lah. Iya, jangan. Nggak, iya, berarti kan Anda tahu kondisi di sana. Berarti selama ini memang dia di sana masih manual pencatatannya, data histori pasiennya. Pak. Oke. Ya, gitu. Ya. Oke. Ya, baik. Jadi gini Mbak Dia, Mas Fikri. Jadi harus kita kalau membuat sebuah database kan harus tahu nanti outputnya ini informasi apa yang akan kita inginkan atau yang diinginkan oleh user untuk dengan relasi database-mu. Jadi kita harus tahu dulu outputnya nanti apa sih. Nah, jadi harus menggambarkan dulu. Saya inginnya nanti outputnya, saya ingin mengetahui pasien Fikri itu pernah datang ke sini hari apa, tanggal apa, dokternya siapa, gejalanya apa, tindakannya apa, obatnya apa, terus perawatannya apa. Nah, berarti kalau ingin outputnya seperti itu, berarti kan kita harus butuh data apa ya? Data pasien, data dokter, data obat, data poli. Ya, jadi mikirnya kita harus dibalik. Jadi kita inginnya informasi apa dulu. Nah, setelah tahu kita ingin informasi, baru kita bisa desain database-nya.
Ya gitu, ini berlaku untuk semua sih teman-teman lainnya. Jadi tadi yang di kelompok A tadi bidang pendidikan, saya ingin tahunya apa gitu. Inginnya tahu mahasiswa A ini dia ingin di learning tadi, di learning kalau Nisa ingin tahu nilainya berapa, tugasnya apa, reportnya apa, berarti butuh data apa. Sama yang di pasien ini di klinik juga gitu. Ya gitu Rek ya, bisa Rek ya. Bisa ya Fikri sama dia ya. Jadi cara menganalisanya dibalik Rek. Jadi bukan kita yang desain database-nya dulu, tapi kita nggak tahu nanti output-nya apa. Ya ini kalau sampai komplit, bisa tahu sampai nanti si Mas Fikri ini di sini data obatnya sudah berapa, sudah sampai muncul rupiahnya sudah habis berapa, terus apakah Mas Fikri punya histori alergi atau banyak banget, Rek. Jadi kalau kompleksitasnya banyak banget di sini. Ya, tapi karena ini masih semester awal, kita yang utama-utama dulu aja. Saran saya, Mas Fikri sama Mbak Dia, silakan referensi di googling itu banyak. Bagaimana cara membuat sebuah database yang terstruktur untuk di klinik gitu ya. Oke sih, kalau tentang temanya saya apresiasi oke. Mengenai format penulisan, oke, sudah mengikuti format laporan. Hampir tidak ada typo. Saya apresiasi karena sangat memalukan anak TI ada typo itu tidak layak. Ya, terus beberapa narasi kalimat, oke. Oke sih, coba ke bawah dulu sebentar, yang manfaat. Mas Fikri, meningkatkan cara pandang masyarakat pada klinik dengan alasan yang mudah dijangkau sehingga waktu tunggu. Ya, ini kurang sesuai ya, jadi manfaatnya, jadi fokus saja manfaatnya ke pembuatan database itu apa. Ya, bukan meningkatkan cara pandang. Kan tidak ada hubungannya, iya. Ini cuma dipandang, tok gini ya. Oke sih, nggak apa-apa. Saya apresiasi dengan usaha Anda. Yang saya ya sekali-sekali coba survei ke sana, tapi bukan nginep di sana ya nggak perlu ya. Nggak usah nginep ke sana. Oke, siap. Makasih Mas Fikri sama Mbak Dia. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, next golongan C, tema usaha dan jasa. Jam saya 8.34. Yang belakangnya ada 4. Versi 34. Oh, ini ada ini. Angka pas ini 44 ini. Novita Bening Widya Stuti E41201544 dengan Tanti dan Azizatul. Adakah? Ada, Pak. Tanti, Novita, Aziza. Tanti oke, sudah. Yang lainnya mana Tanti? Bening sudah ada. Aziza juga ada, Pak. Sudah, enggak dengar suaranya aku. Coba cek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Aziza. Oke, satunya Bening, Novita. Iya, Pak. Oke, sudah. Ya. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Tanti, oke. Silakan Mbak Tanti. Bisa di zoom out. Oke. Ini tentang apa, Mbak Tanti?
Ini mengenai Problem ini Kak ya, jaringannya. Mungkin bisa dibantu Aziza? ya Oh, Pak, ini database wedding organizer gitu Pak. Jasa WO, penyewaan wedding. wedding, oke. Wah, Ya, sudah siap-siap mau merit ya. Loh, ya nggak apa-apa kan, latihan dulu. Oke, gimana ini maksudnya, Rek? Gimana ini? jadi kan biasanya kan kalau di usaha wedding itu Pak kan, Mm-mm, kalau ada penyewa gitu, kan mm-mm. kadang ditulisnya itu masih manual gitu Pak. Jadi kan di tetangga saya ada yang usaha gitu. Jadi kan tanya-tanya, dia itu kadang lupa Pak, paket weddingnya itu Waduh, bahaya ya. Heeh, seperti apa begitu. heeh. Terus kayak kasus yang di viral itu ya, yang dibohongin oleh wedding EO-nya ya. Ya, loh, ini yang salah berarti EO-nya ya, WO-nya. Oke, berarti ini permasalahannya karena si WO-nya sering lupa gitu maksudnya. Ini masalah karena dia masih eh, pakai buku mungkin seperti itu tah atau nyatat manual biasa gitu. Human error ya. Oke, terus yang solusi yang Anda sampaikan? Solusinya kan bisa menggunakan kan komputer gitu Pak. Jadi database yang kita buat itu bisa meminimalisir kesalahan itu Pak. Biar si pemilik usaha tidak lupa dan kadang juga paketnya lupa ditulis gitu Pak. Oke, nggak apa-apa ya karena sekarang beberapa akhir-akhir ini viral ya. Ada yang EO-nya nggak datang, ditinggal. Terus ada yang kemarin saya lihat itu ada yang salah alamat ya. Rombongan apa itu seserahan atau apa salah alamat, salah rumah gitu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Analisa pengambilan masalahnya sudah sesuai mengenai WO. Oke, sekarang kita coba lihat di bab satunya. Kemudian, oke, next, paragraf kedua. Ini maksudnya selisih 1 hari pun teknologi komputer pasti ada yang baru. Apa ini Mbak maksudnya Mbak? Silakan, Bening bisa membantu jawab, saya belum dengar suaranya. Halo, Mbak Bening? Kemana Mbak Bening? Lagi dekor? Iya. Bening lagi dekor atau apa nyiapin seserahan? Mana Bening? Mana sih? Saya, Pak. Nggak ada suara, nggak jelas, nggak dengar suaramu. Oh iya. Mm-mm. Hmm, gimana ya? Ini gini Rek, ya. Jadi kalau menulis suatu karya ilmiah itu kita harus menggunakan bahasa yang pertama jelas harus bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang ya EYD itu ya bahasa aturan baku dari bahasa Indonesia. Terus yang kedua kita harus menarasikan yang akademis dalam artian karena kan ini pembuatan karya ilmiah ya bukan pembuatan semacam kayak apa ya laporan tugas atau apa gitu. Nah jadi kalau ada narasi pada segi kualitas komputer mengalami perubahan yang luar biasa selisih 1 hari pun teknologi komputer pasti ada yang baru. Ini kan sesuatu yang tidak perlu kita tidak perlu kita tulis ya karena tidak sesuai dengan apa ya dengan
akademis lah. Jadi nggak perlu Anda ceritakan seperti itu. Aja fokus bahwa penjelasan secara khusus gimana penerapan dari database seperti itu. Ya, oke, next ke bawah, paragraf ketiga. Next, paragraf ketiga. Oke, pembahasan dalam dunia usaha wedding. Kesalahan dalam list penyewaan paket wedding. Terkadang berusaha lupa terhadap penyewaan. Terkadang pemilik usaha lupa terhadap penyewaan paket. Terkadang apa dia juga lupa kalau dia punya usaha. Dan ya, jangan-jangan seperti itu. Kok banyak lupanya ya? Jangan-jangan nanti dia lupa, loh, aku punya usaha ini, tang gitu. Hah? Iya, Tanti. Ya, apa Tanti? Apa itu Rek? Penyakit lupa itu apa sininya? Insomnia ya? Apa? Anemia? Amnesia, Pak. Amnesia, iya. Iya, kadang-kadang takutnya nih yang pemilik usaha dia lupa kalau punya usaha, Pak. Amnesia, apa Ediansa? Amnesia, Pak. Amnesia. Ya gitu, Tan. Enggak gitu. Makanya. Narasinya kan ini nggak bagus gitu loh, bukan nggak bagus. Ya apa ya? Bukan pakai bahasa akademis gitu maksudnya. Ya. Jadi pembahasan yang sering terjadi, biar sampaikan aja bahwa di dalam kegiatan WO itu permasalahan karena masih tadi pakai manual pencatatan, terus tentang schedule penjadwalan kan gitu kan ya. Nah, jadi terkadang pemilik usaha lupa terhadap penyewaan paket pelanggan. Ya perlu ke dokter tadi di kliniknya siapa tadi itu? Kliniknya siapa tadi golongan B tadi lupa aku. Periksa ke situ. Ke Mas Fikri tadi ya. Ya gitu ya Mbak Tanti, Mbak Sisa sama Mbak Bening. Oke, penyewaan. Oke, next ke bawah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengolahan data penyewa menggunakan konsep data agar tidak ada data penyewa yang salah ataupun tertukar. Wah, ini bahaya ya. Kayak sinetron ini. Ataupun tertukar dengan penyewa lainnya. Saya tahu maksudmu, saya tahu maksudnya, tapi kalau dalam penulisan karya ilmiah bukan seperti ini. Ya, makanya kemarin yang saya sampaikan waktu kita diskusi di minggu kemarin, kalau kita diskusi secara lesan, ngomong ya antara saya, Tanti, Asisa, sama Bening, itu saya tahu maksudmu, Rek. Tapi coba hasil lesan di bentuk tulisan di karya ilmiah. Ya, akhirnya jadinya seperti ini. Gitu. Kalau kita nulis, pemahaman orang kan beda-beda. Tapi kalau kita ngobrol, kita bisa revisi maksudnya. Karena kita langsung ngobrol. Tapi kalau dalam tulisan, kita nggak bisa memahami orang satu persatu yang baca ini maksudnya apa sih gitu. Ya, maka daripada itu, ya kita harus menyesuaikan narasinya yang enak dibaca dan mudah dipahami. Maksudnya seperti ini. Tapi itu memang nggak apa-apa karena ini masih semester awal. Butuh referensi kosakata kalimat yang sesuai, yang benar untuk menarasikan apa yang kita maksud. Ya. Jadi ini kan narasi ngomongan bahasa sehari-hari gitu loh kan. Kayak ngobrolan, kayak bahasa obrolan yang Anda pindah di tulisan ini. Jadi ya enggak apa-apa Mbak Tanti, Mbak Aziza sama Mbak Bening, jadi latihan aja. Coba baca banyak referensi. Di googling itu banyak. Dengan penggunaan kalimat yang tepat dan sesuai. Ya. Jadi paling enak itu setelah Anda buat draft part 1, coba suruh temanmu atau kakakmu atau adikmu atau siapapun yang bukan orang IT, suruh baca. Tanyain, sudah paham atau wis ngerti apa sing tak tulis? Nah, kalau mereka tidak ngerti, berarti tulisanmu salah atau tulisanmu bingung.
nek ada komentar, kon iku nulis apa sih kok bulet ae bahasane. Nah, itu berarti bab 1 mono sing salah. Ya, jadi sama teman-teman yang lain. Jadi silakan berlatih menulis. Karena nanti kan di skripsi kan besok hasilnya skripsi Anda kan harus dijurnalkan, dipublish. Jadi kalau nanti di Google Anda tulis stunting itu muncul karya ilmiah Anda, bukan muncul ID IG, ID apa itu, tapi muncul karya ilmiah Anda gitu. Ya gitu ya, enggak apa-apa main belajar. Ya, oke, next, personal database yang akan dibuat menggunakan DBM SQL, oke. Menggunakan user dalam penggunaannya dan tapi user pemilik penyewaan. Oke, ini. Oke, next, rumusan masalah. Bagaimana cara mengolah data, kayak tipe itu salah itu ya. Mengapa dibutuhkan? Oke, proses perancang database yang akan dibentuk. Oke, tujuan untuk minimalisir kesalahan sebenarnya mudah-mudahan bisa mengingat data penyewanya dan ini juga kurang sesuai ya. Oke, manfaatnya data penyewa menjamin kepuasan. Wah, ini nggak perlu lah ya, kepuasan dari customer, kepuasan pelanggan nggak perlu. Oke, sudah cukup. Kalau dari format ada beberapa kalimat yang bahasa asing masih belum di italic ya, bahasa asing belum italic. Kalau dari format penomoran, spasi, terus justify itu semua sudah masuk juga. Oke, terima kasih Mbak Tanti, Mbak Penting sama Sisa. Oke. Oke, next. Golongan pertanian, golongan D, tema pertanian 848 di jam saya. 48, sebentar saya search dulu. Siapa ini ya 8 ya? Oh, ini ada. Pas ini. Ada 48 Bayu Firdaus, Fasta Sultanul Adib. Adakah? Bayu Firdaus, Fasta Adib. Halo, udah bertiga? Nggak ada yang masuk ini? Nggak ada yang masuk. Oke, next, lanjut. 849 NIM 49, pas ini ada juga siapa ini? Muhammad Nafil, Barul Aji, Firdaus Firmansyah. Tes, cek sound, Firdaus, Nafil, Bahrul. Tiga, 4, 5, off. Oke, next. 5, dulu. Oke, saya set dulu. Hilal, Wahyu, Ahmad Sirojun, Ilham Nugraha. Sorry ke atas. Sorry ke bawah. 50 M Rokis, Dika, Wian. Ya, Pak. Oke. Rokis ada. Wonten. Dika bagus ada. Dika bagus. Bagus. Wonten semurap. Keren. Oh, betul wonten, Pak. Ada. Wonten. Tidak ada. Wian. Wian ada. Mana Wian?
Itu Suaranya. Risma. Suaranya mana, Wian? Kamu sendirian, Kis? Nggak ada sih, Wian. Nggak tahu ini gimana. Nggak kamu cari? Bentar tahu. Suara aku nggak? Bentar. Mic-nya gangguan ini Pak Masian Pak kayaknya. Siapa? Si Bisma. Wian. Wian. Ya. Mana sih orangnya? Mana ya? Itu Wian Bisma ada Pak. Join kok dia. Sebentar, saya search dulu. Wian Bisma. Dia. Videonya bisa di on? Videonya, sorry. Kameranya bisa di on? Halo? Nggak ada, Kis ya? Nggak ada, masih gangguan nih katanya Pak. Oh, gangguan. Iya, mic-nya. Yes. Oke, Kis. Karena kamu sendirian, nanti aja nggak perlu kalau sendirian. Tapi saya apresiasi Anda hadir. Ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Makasih ya, Mas Rokis. Ya. Oke, saya ganti golongan D 53. Asif, Putri, Salsabila, sama Safi'i. Adakah? Asif, Putri, Safi'i. Tidak ada juga. Oke, next. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong juga. Golongan D banyak yang bermasalah ya. Oke, lanjut. 54. I see. Oke, Kurniawan, Ahmad Amreza, Muhammad Rizal. Adakah Kurniawan, Amreza, Rizal? Tidak ada juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena tema pertanian ya, mungkin teman-teman masih di sawah semua ya ini ya. Jadi ada yang di sawah mungkin, atau di kebun, atau di apa. Ya saya maklumi nggak apa-apa, karena ini kan masih pagi, biasanya masih ke sawah. Oke, 854 ya. Kok pas mungkin golongan D memang banyak yang ke sawah mungkin berbarengan. Oke. Ini sekarang 855. Brianti, Nur Hakiki, sama Danu. Brianti Bella, Nur Hakiki, Danu. Tidak ada juga. Brianti, Nur Hakiki, Danu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Next. Muhammad Ilham, Muhammad Bahrudin Ilman, Putri Salsabila. Oh, tadi sudah ya ini ya. Muhammad Safi'i Bayan. Adakah? Kelompoknya Ilman, Ilman, Putri Salsabila, Muhammad Safi'i.
Ini kok 9, sorry. Nggak ada juga, Rek. Alvira Putra, Arif, Adrian Alif. Tidak ada. Wah, alhamdulillah. Enak, cepat sekali golongan D. Gus sama ini. Niki Muhammad. Ya, Pak. Iya, Pak. Desi ada. Satunya Niki Muhammad ada. Iya, Desi Pak. juga. Iya, oke. Niki. Desi bisa di on kameranya. Jaringan saya tidak stabil, Pak. Takut keluar. Bentar. Oke. Ya, oke, silakan. Mas Niki sama Mbak Desi. Bisa Anda tampilkan apa dari pertanian? Apa ini, tentang apa, Mas Niki? Ini tentang apa? Pencatatan inventory toko, Pak. Toko penjualan alat, toko persediaan pertanian, alat pertanian. Ada permasalahan apa di situ? Permasalahannya apa? Bisa di zoom, bisa di zoom, Mas. Agak besarin. Oke. Apa toko masih apa dalam penjualan itu masih melakukan pencatatan secara manual, Pak. Terus Jadi, kemudian kadang terjadi kesalahan antara pencatatan barang yang keluar gitu, Pak. Oke, terus ke bawah paragraf selanjutnya. Inventory barang. Oke. Next, terus ke bawah. Tidak ada bukti penjualan. Oke. Oke, next. Ke bawah. Ini juga pakai bahasa yang kurang sesuai ya, untuk dalam mencatat barang keluar. Jadi kadang ada di rumusan masalah itu rumusan masalah nomor 1 itu narasi bahasanya kurang sesuai ya. Penjualan data barang, konsep penerapan bahasa data. Oke, nanti apa desain database-nya apa aja, Mas Niki? Apa, Mas? Mungkin akan membuat MySQL gitu, Pak. Iya, itu kan tools-nya ya. Maksud saya perancangan database-nya data apa aja yang mau dibutuhkan? Oh, data itu, data penjualan, data stok barang, terus data mungkin data pelanggan mungkin. Kok mungkin sih, Rek?
Oke. Barang jualan barang. Oke, ada inventory juga ya. Pengelolaan barang yang di gudang gitu Pak. Inventory. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Niki. Oke. Desinya? Des? Enggak, Pak. Iya. Kamu di tugas ini ngerjain bagian apa? Di bagian itu, rumusan masalah sama tujuan. Ya. Kenapa kok muncul rumusan masalah itu, Des? Karena kan di tokonya itu, Pak, pencatat masalah mengenai masalah pencatatan penjualan. Nanti di tabel itunya juga kita munculkan tabel pupuk, jenis pupuk, ada itunya juga. Pupuk ya, mengenai pupuk kah? Iya, tapi Soalnya ada itu Pak, barang-barang pertanian yang lain. Soalnya di atas tadi nggak ada narasi mengenai pertanian atau pupuk ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Oke, thank you Des. Iya, Pak. Oke, nanti aja ya kita cek evaluasinya. Oke, sekarang golongan teman-teman dari Bondowoso, tema peternakan golongan A, di jam saya 9.03. Ini Sela Putri Sari 03, Laura sama Sofyan Sauri. Adakah? Sofyan Sauri, Laura, Sela. Silakan bisa. Sofyan, Laura, Sela. Join kah Anda bertiga? Nggak ada. Oke ya, nggak ada. Oke, next. Rindi Susanti, Ahnaf Maulana, Hasyim Asyari. Adakah? Rindi, Ahnaf, Hasyim. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong juga. Thank you. Next, Dwi Agustina, Muhammad Rizky, Devana, Rizky sama Dwi Agustin. Tidak ada juga. Oke. Next. Berapa ini? 4. Azizatun Hasanah, Abdul Mukid, Muhammad Rizaldi. Tidak ada juga. Ini tentang apa sih? Peternakan. Oh ya, mungkin teman-teman masih di kandang semua ya, lagi ngasih makan sapi, lagi ngasih makan ayam, kambing ya. Nggak apa-apa sih. Tadi memang pertanian sama peternakan memang sekarang jamnya pagi masih ngasih makan. Mungkin ada yang masih mancing atau apa ya. Nggak apa-apa, saya maklumi Rek. Karena persiapan untuk puasa ya, ngasih makan kambing sama sapi. Oke. 905 Dimas sama Gita, adakah? Iya Pak. Oke, Dimas ada. Satunya Gita ada? Gita? Gita, sebentar Pak. Apa? Masih ngasih makan burung? Kurang tahu Pak. Apa? Kurang tahu juga Pak. Hah? Enggak. Kurang tahu juga ini. Oh, kurang tahu juga. Iya. Kamu enggak di on kameramu, Dim? Iya Pak, kamera eksternalnya masih dipinjam teman nih. Oh. Kamu lagi di mana? Di kandang? Enggak, di kamar Pak. Oh, di kamar. Iya. Sendirian, Dim? Iya sendirian Pak. Oh. Enggak apa-apa.
Nggak apa-apa gimana, Pak? Nggak apa-apa, Dim, kamu sendiri atau nunggu kita? Oh, nggak Assalamualaikum apa-apa, Pak. Pak. Oh, ini Waalaikumsalam. Oh, ini kita sudah on, alhamdulillah. Lagi dari mana, Git? Barusan sinyal Pak. Ya, kamu soalnya di itu tadi, mana di kandang kambing ya mungkin ya, ngasih makan. Enggak ya? Oh, iya. Ayo silakan, apa? Siapa, Dimas atau Gita yang mau presentasi? Saya dulu, Pak. Oke, silakan Mas Dimas. Jadi Nggak ini share kan, screen. Kamu nggak share screen? oh ya, bentar Pak. Laporan. Mm-mm. Adakah? Kita nggak di on juga kameranya? Kita, halo. Iya Pak. Nah, oh sudah. Kita mungkin bisa bantu Mas Dimas. Enggak. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya menggunakan HP apa tidak? Bapak share screen lewat HP Pak? Oh, kamu pakai HP toh? Iya Pak, soalnya laptopnya masih dipakai Mbak. Iya wes, oke. Ya nunggu Dimas aja wes. Wah, mohon maaf Pak. Folder ini, folder apa? Proposalnya belum saya download. Terus Jadi mungkin kita bisa ini share screen. Terus saya yang jelaskan. Kita pakai HP, Dim. Wah iya sih. Kan foldernya belum saya download ini Pak. Nggak tahu nih selesai atau belum sih. Cuman kalau dari rancangan database-nya udah sih Pak. Apa? Anda ceritakan aja wes. Oh gak apa-apa. Ya wes. Duh, kita kok di off lagi? Aku lihat fotomu kok senyum terus, aku khawatir, Dit. Mau ngirim filenya Pak ke Dimas. Oh iya wes ya. Ya wes. Fotomu soalnya senyum terus, aku khawatir disenyumin kon terus gitu. Sudah, Dim? Peternakan. Satunya tadi pertanian, iya. Enggak apa-apa, saya maklumi, Rek. Jam-jam pagi ini memang satunya ke ladang, ke sawah. Satunya masih apa tadi? Masih ngasih makan ayam, terus ngasih makan burung. Iya, karena peternakan ya. Ono sing ternak jangkrik bisa ntar, Rek? Ada yang ternak jangkrik? Enggak ada. Oh. Ngasih makan jangkrik gitu ya. Sudah, Dim? Sebentar Pak, masih download. Kamu ini mau sinyal lemot. Iya, kamu di kandang mungkin, Dim. Oh, enggak ya, di kamar ya. Enggak di kamar Pak. Pakai kuota nih. Apa kamu tentang peternakan apa, Dim? Peternakan tentang ini Pak, kan ayam. Kan bener kan ayam? Iya. Idenya ya ayam Pak. Iya. Kenapa ayam ya? Kenapa gimana Pak? Nah iya, ada masalah apa dengan ayam yang mau kamu database? Oh. Iya kan ini Pak, lagi mungkin ayam kan karena ya mungkin ya. Banyak inilah proses jual belinya juga ya menguntungkan lah buat ini Pak, buat untuk penjualan gitu. Juga menguntungkan buat
peternakan juga sih. Jadi ya milih ayam aja. Loh iya, maksudku ada masalah apa dengan ayam gitu loh. Kok kamu sampai buat database? Oh, ya ini Pak, kan dari sebenarnya ini tentang ini sih, penyakit di ayamnya gitu. Oke. Jadi kan ada sistem ini Pak, kayak suntik hewan gitu Pak. Terus diagnosa penyakit gitu. Cuman ini lebih banyak yang lebih ke ini sih, dokter gitu Pak. Oke. Dokter hewan gitu. Nah, saya bikin database-nya ini supaya ini sih apa biar meminimalisir untuk pergi ke dokter gitu. Bukannya gak perlu dokter sih, cuman lebih digital kayaknya enak sih Pak gitu. Jadi ada ide buat aplikasinya itu. Kayak semacam sistem pakar gitu kah? Iya Pak, benar. Expert system gitu, iya. Iya benar. Oh, iya. Oke, bagus. Kamu idemu sudah visioner. Makasih Pak. Iya. Kamu mau menjadi dokter hewan, Zat? Sebentar. Ya, gak ke dokter hewan. Dari sini ke roomnya Eldiansa ya. Tuh. Sudah persiapan. Sama Mas Diki juga. Mas Diki sudah siap juga. Siap nge-DJ, si Eldiansanya podcast. Seru memang angkatan ini. Banyak pekerjaan sampingannya. Saya screen ya Pak. Ya, oke. Silakan. Udah terlihat Pak? Oke, kelihatan. Nah, jadi yang saya butuhkan dari aplikasinya ini itu data-data dari penyakit ayam gitu. Jadi saya cantumkan dulu penyakit ayamnya itu yang pernah terjadi gitu Pak. Ya peternak lah gitu. Apa saja yang pernah terjadi di ini penyakitnya ayam gitu. Terus mulai ini membuat database-nya juga. Oke. Terus merancang sistem antarmuka dari sistem pakarnya penyakit ayam juga. Dan yang terakhir itu ada pengujian. Jadi mungkin bisa ini sih, bisa turun ke kandang juga, turun ke buat peternakan gitu Pak, buat orang-orang peternak gitu. Jadi turun langsung ke sana, kita istilahnya demo lah gitu Pak. Oke, sebentar. Sering mungkin teman-teman juga sering menulis tapi salah. Tidak. Itu coba Anda baca nomor 5 ya. Bagaimana Pak? Apa yang salah di situ? Sebentar Pak. Nomor 5 coba dibaca. Agak ambigu sih Pak. Tidak, ada suatu kalimat yang sering kali kita tulis tapi salah. Tidak boleh ditulis dalam laporan karya ilmiah. Apa ya di situ? Apa? Kita bisa bantu mungkin? Ada kalimat apa di situ yang salah dan tidak diperkenankan ditulis dalam suatu laporan karya ilmiah? Mungkin terhadap ya Pak? Bukan. Inputan itu loh. Inputan itu coba Anda cari di Kamus Bahasa Indonesia. Adakah kata inputan? Itu kan bahasa kita ngobrol ya. Inputan, outputan, apa harusnya? .
masuk, iya, atau iya kan ya, kalau inputan kan bahasa kita iya, Pak. ngobrol ya, atau Jadi terhadap data, iya terhadap data dari user atau terhadap ya, jadi inputan, outputan itu nggak diperkenankan ya. oh iya Pak, iya Pak. Oke, terus next ekspedisi ya. Peternak dan ekspedisi, ada ekspedisi nih, Mas Dimas. Apa ya Pak? Ekspedisi maksudnya ini Pak, kayak menelusuri lah gitu. Jadi mencari ini, ya penelusuran kan juga Pak. Penelusuran, iya. Kandang-kandang lah gitu. Iya, penelusuran bahasanya. Oke, cukup ya. Oke, baik Iya, Dimas. Baik Dimas, saya apresiasi format penulisan benar, hampir tidak ada tipe, ya ada beberapa narasi kalimat yang kurang sesuai. Terus pengambilan topik masalahnya sudah sesuai. Oke, terima kasih Dimas sama kita. Silakan bisa dilanjut aktivitasnya, masih makan ayamnya. Wah, ya bentar siang Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, lanjut. Sekarang golongan B terakhir, tema keuangan. 917 7777777. Sofia Adawiyah, Eki Farul Ahmad. Adakah? Bisa dipanggil Mas Farul? Ya Pak, sebentar Pak. Ini bidang apa nih? Tema dan keuangan. Tema keuangan. Oke, tema dan keuangan. Sudah? Tema keuangan. Sofia terkendala Pak, jaringan. Kendala jaringan. Biasanya kalau pagi-pagi ini karena tema keuangan, waktunya untuk bayar utang biasanya pagi-pagi gini nih. Ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo. Waduh, alhamdulillah Sofia semangat sekali suara. Ada suaranya ayam. Tuh, kasihkan Dimas itu tadi suruh ngasih makan. Dim, ayamnya kok lepas, Dim? Ya, Pak. Bukan ayam saya, Pak. Oh, bukan. Oke, Mbak Sofia, satu nih siapa tadi? Farul. Oke, silakan. Anda mau menyampaikan apa? Sebentar Pak, izin share screen. Boleh, silakan. Di sini di dalam usaha bahan bangunan tersebut terdapat database yang mengatur transaksi masuknya uang, transaksi pengeluaran uang untuk suplai barang, terus gaji karyawan dan asuransi. Betul, oke. Dan laporan keuangan, Pak. Baik, oke. Permasalahannya apa di toko bangunan itu? Di toko bahan bangunan? Permasalahannya di toko bangunan tersebut sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dan anggaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, Pak.
Hmm. Oke. Nah, terus solusinya Anda membuat sebuah database. Ya, database yang mengatur terstruktur Pak untuk Oke. fungsi dan jenisnya. Mengenai pencatatan transaksi gitu kan ya? Iya Pak. Transaksi jual beli ya, jual beli bahan bangunan itu ya. Ya Pak. Oke, apakah sampai ini antara jual beli ke konsumen saja gitu aja ya? Iya Pak, dari proses manajemen keuangan setelah barang dibeli dan uang masuk ke toko tersebut Pak. Iya, jadi jual beli antara pemilik toko sama konsumen gitu aja kan ya? Hanya satu. Iya. Oke. Oke, bagus. Terus coba ke bab 1 dulu sebentar di latar belakang. Perusahaan, oke. Iya, jadi di sini masih belum sesuai ya dengan apa yang Anda sampaikan tadi ya, karena di sini belum ada yang menceritakan apa yang Anda sampaikan tadi gitu. Ya coba Oh iya lihat. Pak, di sini saya masih generalisasi karena Iya. sistem keuangan tersebut banyak digunakan gitu Pak. Jadi saya tinggal spesifikasikan lagi, nanti tinggal ditambahin saja. Oke, benar. Oke, itu ada yang typo itu masih di atas tadi di paragraf 1. Iya Pak. Mana yang typo? Sistem Pak. Bukan. Itu bias itu loh. Oh ya. Itu bias berapa kali Anda tulis salah typo terus itu. Oke, next. Oke, kalau misalnya, iya nanti difokuskan apa yang tadi Anda sampaikan ya, belum Anda tulis di sini. Iya Pak. Oke, selanjutnya ke bawah. Bentar. Oke. Bentar, saya. Agak di zoom, Mas Baru. Berdasarkan latar belakang di atas, terus rumusan masalah sebagai berikut. Itu formatnya spasinya kurang itu, yang berdasarkan latar belakang. Spasinya kurang. Cara mengolah data keuangan, oke. Oke, sudah saya baca semua. Ya baik, kurang lebih tadi apa yang Anda sampaikan ke saya, penjelasannya, topik masalahnya apa, fokus masalahnya apa, masih belum dijabarkan dengan lengkap di laporannya. Tidak ada kabar, kemana dia? Sofi mana Sofi? Loh, tadi mana Sofi kok hilang? Sofi, where are you? Mana Farul? Sofi? Masih nangkap ayam tadi, ayamnya lepas dari. Oh ya, Sofi, alhamdulillah. Apa? Desain database yang mau Anda rancang? Butuh tabel apa aja? Nanti prototipe yang akan kami rancang yaitu transaksi pemasukan, pengeluaran, gaji karyawan, dan laporan keuangan, Pak. Oke. Itu ayamnya nggak bisa di silent dulu kan? Atau pakai mode getar gitu ayamnya. Jadi ya ayamnya pakai mode getar jadi biar nggak berisik. Nah, ikut nge-zoom juga ayamnya. Oke. Karyawan, ada barang, ngurusi gaji pegawai juga tadi. Mas Faru. Iya. Iya Pak. Oh. Karena itu masuk ke laporan keuangan nantinya. Masuk ke laporan keuangan. Oke. Berarti iya. Pengeluarannya kan selain gaji mungkin untuk bayar listrik kah mungkin? Iya Pak. So ya, bayar listrik mungkin kalau ada bayar apa banyak lah telepon atau apa gitu ya. Oke, kompleksitas tapi saya apresiasi semangat Anda. Ya, nanti kita lihat di akhir ya untuk
desain database-nya. Oke, terima kasih Mas Fahrul sama Mbak Sofia. Saya hargai. Nah, itu ayamnya. Oke. Oke, baik. Sebelum saya akhiri semuanya teman-teman, ini sudah jam berapa ini? Jam 9:30. Jadi yang pertama, jadi ini sebagai bukti saya bahwa Anda aktif di kuliah saya. Jadi meskipun Anda tidak kalau absen kan memang mulai dulu kan memang saya sampaikan dia tidak peduli ya. Jadi Anda join di Zoom ini 95 partisipan ini saya capture semuanya. Jadi ini sebagai sebagai bukti bahwa Anda mengikuti kuliah saya ini. Dan pastilah kalau itu ada penghargaan bagi Anda semuanya. Ya, oke, saya apresiasi. Terus yang kedua, mengenai tugas yang saya berikan ini, saya itu kan Anda semester 2 ya, saya bebaskan. Dalam artian saya bebaskan, bebas sudah Anda mau copy atau mau download, mau apapun, monggo bebas. Karena Anda memang butuh banyak referensi. Anda mau download dari punyanya orang lain, punyanya kakak kelas, siapapun, whatever itu, saya silahkan. Ya, karena itu sebagai juga referensi Anda. Nah, tapi karena ini tugasnya fokus ke mata kuliah saya, mohon bisa disesuaikan atau minimal diedit. Dan yang paling penting, Anda bisa mempertanggungjawabkan hasil kopian Anda. Dari beberapa tadi contoh-contoh yang dipresentasikan, memang ada narasi yang memang Anda buat sendiri, ada juga narasi yang memang sudah terstruktur, sudah rapi. Nah, itu kan bisa menjadi penilaian bagi saya. Memang ada yang memang Anda belajar membuat narasi, ada yang tinggal kopas, tinggal ganti-ganti. Karena kan sangat berbeda. Jadi ada narasi yang sudah bagus banget. Nah, berarti kan itu dia memang sudah pernah diujikan dan sudah layak publish. Buktinya Anda bisa download. Tapi ada beberapa yang punya teman-teman tadi yang belajar membuat sebuah konsep bab 1. Sama-sama semua saya apresiasi atas usahanya. Ya, berarti Anda memang berusaha untuk belajar. Ya, jadi apapun itu saya hargai. Nah, selanjutnya untuk tahapan berikutnya, mohon ini saya khusus untuk golongan D. Ya, ini early warning bagi Anda semuanya golongan D. Untuk selanjutnya, kalau memang ada kegiatan, lebih baik sign out aja. Ya, di jam saya, jam berapa ini, di kuliah ini, daripada membuat tidak fokus gitu aja sih. Oke, terus khusus golongan D, saya fokuskan ke golongan D. Ini early warning bagi golongan D semuanya. Oke, berikutnya mohon nanti disiapkan konsep database-nya. Next week disiapkan konsep database-nya. Dan konsep database itu tabel-tabel, mohon ada penjelasannya, narasinya, kenapa Anda menggunakan tabel ini, kenapa Anda menggunakan field ini, kenapa Anda menggunakan ukuran ini, size-nya, length-nya, kenapa ini kok jadi NPK, itu ada narasinya. Ya, jadi maksudnya bukan blind picture, buta ya, bukan gambar buta, blind. Jadi saya membaca tulisan itu tanpa nanya ke Anda, tulisan gambar itu bisa berbicara. Dalam artian saya bisa memahami bahasanya. Ya, jadi belajar juga silakan cari referensi, boleh download, boleh kopas, silakan. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Oke, that's all. Cuma itu aja. Sekali lagi saya apresiasi semuanya. 95 mahasiswa saya yang oke-oke semuanya ini. Mas Eldiansa siap-siap mau on air habis ini, sudah siap postcard-nya, didampingi oleh Mas Diki, sudah siap. Teman-teman yang masih ada tugas atau kesibukan lainnya tetap jaga kesehatan,
Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kita akan segera ketemu secara offline ya, biar enak ini. Itu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.